Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Arga di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi. Kali ini dengan materi kehidupan ekonomi negara ASEAN. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar bersama tentang bagaimana kehidupan sosial budaya dan bagaimana keadaan geografis negara-negara anggota ASEAN. Kalian masih ingat ada berapa jumlah negara anggota ASEAN saat ini? Ya, betul. Ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN saat ini. Mari kita ingat-ingat dengan menyanyikan lagu 10 negara anggota ASEAN. 1, 2, 3. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, juga Thailand, Laos, Myanmar. Itulah 10 negara ASEAN. Oke, masih ingat ya? Coba kalian ulangi lagi lagu yang tadi supaya kalian selalu ingat 10 negara yang menjadi anggota ASEAN sampai dengan saat ini. Kembali ke materi kita kali ini tentang kehidupan ekonomi negara ASEAN. Kehidupan ekonomi yang kita jalani setiap hari juga sudah diatur dalam Islam. Pada surat Al-Furqan ayat 67 disebutkan bahwa dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Bagaimana maksud dari ayat ini? Jadi isi kandungan dari surat ini menjelaskan bahwa seorang hamba yang baik itu adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang hamba yang baik adalah orang yang tidak berlebihan dalam mengeluarkan hartanya dan tidak kikir. Semoga kita bisa menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tahukah kalian, sebelumnya kalian sudah mengetahui ya bagaimana perkembangbiakan hewan, bagaimana perkembangbiakan tumbuhan, baik secara generatif maupun vegetatif. Berbagai tumbuhan dan hewan yang ada, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi kita ini, sebenarnya sangat membantu penduduk di kawasan kita, terutama di Asia Tenggara, dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara juga membantu penduduknya memanfaatkan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Sementara itu, hasil pertanian dan perkebunan juga menjadi sektor utama ekonomi di beberapa negara. Bagaimana potensi di bidang ekonomi negara-negara anggota ASEAN? Jadi kawasan atau daerah Asia Tenggara ini letaknya pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Jadi orang-orang Eropa yang mau ke Asia itu lewatnya daerah Asia Tenggara. Sehingga Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin
memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Dan organisasi ASEAN itu memiliki peran sebagai wadahnya supaya menghindari persengketaan yang mungkin akan timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara masing-masing. Nah, kita lihat satu persatu potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Negara ini sebenarnya negara yang tidak begitu luas daerahnya, tetapi terkenal dengan kekuatan sumber daya alam, yaitu berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Jadi masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi karena mereka memiliki banyak sumber daya berupa minyak bumi dan gas alam. Kemudian negara yang kedua adalah Filipina. Ini adalah negara kepulauan selain Indonesia. Di daerah Filipina atau di negara Filipina, sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang bisa membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya itu diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara Filipina. Selain itu, setelah berkembang jauh, Filipina juga bergerak pada bidang pengolahan makanan, kemudian tekstil, pakaian, elektronik, dan otomotif. Pusat industrinya itu terletak di kota Manila sebagai ibu kota Filipina dan juga di Metro Cebu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Negara berikutnya adalah Indonesia. Negara kita, Indonesia itu sebagai negara kepulauan yang terbesar di ASEAN. Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Karena banyak sekali ya hutan yang ada di Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara. Devisa negara itu pendapatan negara dari sektor pariwisata. Jadi di Indonesia banyak sekali tempat wisata yang tentu saja didatangi oleh para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya di gambar ini adalah patung Garuda Wisnu Kencana namanya. Ini letaknya ada di Bali. Ini adalah salah satu contoh patung Nusantara yang ada di Indonesia. Patung ini yang baru saja diresmikan tahun 2018 menjadi patung tertinggi di Indonesia. Dan tentunya menjadi salah satu daya tarik yang baru untuk menarik para wisatawan datang ke Indonesia. Selanjutnya, negara yang keempat adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Sungai Mekong ini mengalir di beberapa negara di Asia Tenggara.
daerah di sekitar Sungai Mekong ini merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian, dan hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara kelima adalah Laos. Laos itu negara yang letaknya berdekatan atau bertetangga dengan Kamboja, yang juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Untuk informasi juga, Laos ini adalah negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai. Coba kalian bayangkan, kalau masyarakat Laos ingin berwisata ke pantai, maka mereka harus lintas negara, harus keluar negeri dulu, baru bisa menikmati wisata pantai. Syukur alhamdulillah di negara kita, Indonesia itu banyak sekali pantai karena sebagian besar itu terdiri dari lautan. Negara berikutnya yang keenam adalah Malaysia. Malaysia, kegiatan ekonomi utama penduduknya adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Selain itu, ada juga produk-produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia juga diperdagangkan di dunia internasional. Ini yang ada di gambar adalah Menara Petronas, salah satu ikon Malaysia, menara kembar yang letaknya di kota Kuala Lumpur. Kemudian negara berikutnya yang ketujuh adalah Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya nomor 8 adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Meskipun negaranya kecil, luas wilayahnya itu kecil, tapi mereka menjadi negara maju. Bandaranya selalu ramai. Dan konsekuensinya adalah apa? Di sana pajaknya juga tinggi. Pendapatan masyarakatnya tinggi, tapi pajaknya juga tinggi, termasuk pajak kendaraan. Makanya di sana itu orang-orang lebih suka berjalan kaki. Hanya orang-orang yang benar-benar kaya yang memiliki mobil, karena tadi pajak kendaraannya sangat tinggi. Selanjutnya, yang ke-9 adalah negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Nah, saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Banyak bangunan-bangunan budaya yang unik
yang ada di negara Thailand, dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Terakhir, yang ke-10 adalah negara Vietnam. Nah, setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, itulah potret potensi ekonomi yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Selamat belajar. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.